Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa aing mulai panas guys ya? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul obat sistem kardiovaskuler, obat antiinflamasi dan antiinfeksi, obat sistem neurologi dan neuromuskuler atau muskuloskeletal, dan integrumen obat kondisi khusus. Dengan anggota kelompok Lili Sumanti, Muhammad Satria Firzatullah, Magdalena Ersi, Mariani Sarani Putri, Marina Penny, Muhammad Rahul Fikri, Muhammad Rizal Pranata, Muhammad Zainuddin, Neneng Nani Kartika, Nunung Nabila Fatimah, Nur Ain Oktaviani, Putri Aryani, Putri Nurjeda, Putri Widyasari, Raudatul Nadia, Lendi Rafiki, Retna Cahyaning Tias, Rica Rizky Akbar, Rizky Kurnia Syafitri, Cindy Aprilina, Cynthia, Syarifah Anissa Judita Fitri Al-Kadri, Tarmizi, Valentina Dini, Warentika Yuwaning Tias, Yasi Pahira Gesela, Yunita Loren Silitonga, Yunita Sianturi, dan Zihan Karera. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Nabila selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami mempresentasikan tentang obat sistem kardiovaskuler, obat antiinflamasi, antiinfeksi, obat sistem neurologi dan neuromuskuler atau muskuloskeletal, dan integrumen, serta obat kondisi khusus. Dengan anggota kelompok Lili Sumanti, Muhammad Satria Firzatullah, Magdalena Ersi, Mariani Sarani Putri, Marina Penny, Muhammad Rahul Fikri, Muhammad Rizal Pranata, Muhammad Zainuddin, Neneng Nani Kartika, Nunung Nabila Fatimah, Nur Ain Oktaviani, Putri Aryani, Putri Nurjeda, Putri Widyasari, Raudatul Nadia, Rendi Rafiki, Retna Cahyaning Tias, Rica Rizky Akbar, Rizky Kurnia Syafitri, Cindy Aprilina, Cynthia, Syarifah Anissa Jelita Fitri Al-Kadri, Tarmizi, Valentina Dini, Warentika Yuwaning Tias, Yasi Pahira Gasela, Yunita Loren Silitonga, Yunita Sianturi, dan Zihan Karera. Langsung saja kita ke materi. Untuk pemateri pertama dipersilahkan. Obat sistem kardiovaskuler. Obat kardiovaskuler merupakan kelompok obat yang memengaruhi dan memperbaiki sistem kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah. Secara langsung ataupun tidak langsung, obat kardiovaskuler adalah obat yang digunakan untuk kelainan jantung dan pembuluh darah. Lanjut. Obat kardiovaskuler dibedakan, yang satu glikosida jantung, yang kedua antiangina, yang ketiga antidistritmia, yang keempat antihipertensi. Lanjut. Glikosida jantung digital salah satu dari obat-obatan tertua, dipakai sejak tahun 1200-an dan sampai kini masih terus dipakai dalam bentuk yang telah dimurnikan.
Boleh lanjut untuk pemateri selanjutnya. Digitalis dihasilkan dari tumbuhan foxglove ungu dan putih dapat bersifat racun. Pada tahun 1785, William Wittering dari Inggris menggunakan digitalis untuk menyembuhkan sakit bengkak, yaitu edema pada ekstremitas akibat insufisiensi ginjal dan jantung. Preparat digitalis mempunyai 3 khasiat pada otot jantung, yaitu yang pertama, kerja inotropik positif, meningkatkan kontraksi miokardium. Yang kedua, kerja kronotropik negatif atau memperlambat denyut jantung. Yang ketiga, kerja dromotropik negatif atau mengurangi hantaran sel-sel jantung. Lanjut. Farmakodinamik glikosida. Yang pertama, efek pada otot jantung meningkatkan kontraksi mekanisme kerjanya. Yang kedua, menghambat enzim NAK-ATP-AC. Yang ketiga, mempercepat masuknya cairan Ca ke dalam sel. Yang keempat, efek payah jantung, yaitu menurunkan tekanan vena, hilangnya adenia, meningkatkannya diuresis, ukuran jantung mengecil. Yang selanjutnya, kontriksi vaskuler sel cerna atau mual, muntah, diare, nyeri pada tempat suntukan atau iritasi jaringan. Overdosis atau akumulasi dikoksin dapat menyebabkan toksisitas digitalis. Tanda-tanda dan gejala. Gejalanya adalah 1. Anoreksia, 2. Diare, 3. Mual dan muntah, 4. Bradikardia atau denyut nadi lebih kecil 60 kali per menit dan takikardia lebih besar 120. 5. Kontraksi ventrikel prematur. 6. Aritmia jantung. 7. Sakit kepala. 8. Amalise. 9. Penglihatan kabur. 10. Ilusi penglihatan halu, putih, hijau, kuning di sekitar objek. 11. Bingung dan delirium. Orang lanjut usia lebih rentan terhadap toksisitas. Lanjut. B. Antiangina. Angina pectoris adalah nyeri dada hebat yang terjadi ketika aliran darah koroner tidak cukup memberikan oksigen yang dibutuhkan oleh jantung. Kondisi yang paling sering melibatkan iskemia jaringan di mana obat-obat fasilisator digunakan. Antiangina adalah obat untuk angina pectoris atau ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan oksigen pada salah satu bagian jantung. Penyebab angina yang pertama yaitu kebutuhan O2 meningkat, bisa terjadi eksersis berlebihan. Yang kedua, penyediaan O2 menurun, bisa terjadi subvaskular. Kerja anti-angina yang pertama menurunkan kebutuhan jantung akan oksigen dengan jalan menurunkan kerjanya atau
mengikat reseptor beta. Yang kedua, melebarkan pembuluh darah koroner, bisa memperlancar aliran darah atau vasodilator. Yang ketiga, kombinasi ketiganya. Lanjut. Yang pertama, golongan nitrat. Cara kerjanya melibatkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah perifer dan koroner. Kemudian efek terhadap jantung, mengurangi kebutuhan oksigen miokard atau jantung dan meningkatkan suplai oksigen miokard atau jantung. Kemudian indikasi, antiangina, gagal jantung. Kemudian efek samping, sakit kepala, pusing, muka merah, dan lain-lain. Kontraindikasi, Viagra, contohnya ISDN atau NMR. Lanjut. Perhatian. 1. Untuk angina pectoris atau sakit dada, tablet 5 mg letakkan di bawah lidah atau sublingual. 2. Digunakan 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan dokter. 3. Tab sublingual tidak boleh dibelah atau digerus. 4. Tablet retat 2 kali sehari pada pagi hari dan malam sebelum tidur. 5-15 menit setelah menggunakan obat sublingual tidak ada efek, harus segera ke rumah sakit. Baiklah, pemateri selanjutnya boleh dibacakan, jeda. 2 beta blocker, yaitu cara kerja yang pertama mengurangi konsumsi oksigen miokard, yang kedua mengurangi kontraktilitas miokard, 3 pengurangan denyut jantung atau laju sinus, 4 pengurangan konduksi AV dan 5 yaitu pengurangan tekanan darah sistoliki. Indikasi yaitu antiangina, hipertensi, gagal jantung. Kontraindiksi yaitu blok AV derajat 2 dan 3, asma, gagal jantung yang dalam keadaan dekompensasi, 4 penyakit arteri perifer vena. Efek samping yang itu ada nausea, muntah, diare ringan, konstipasi, mimpi buruk, insomnia, halusinasi, depresi mental, rasa lelah, ras, demam, purpura, yaitu contohnya yaitu ada bisoprolol, maintate, konkor. Lanjut. Tiga, golongan antagonis kalsium. Indikasi antiangina, antihipertensi. Cara kerja menghambat kontraksi miokard dan otot polos pembuluh darah, melambatkan konduksi AV dan depresi nodus SA, vasodilatasi, inotropik, dan lain-lain. Efek mengurangi konsumsi oksigen jantung, memperbaiki toleransi pasien angina pectoris, mengurangi kebutuhan nitrogliserin dan perubahan iskemik jantung saat istirahat dan aktivitas.
Efek samping, hipotensi, nyeri kepala, muka merah, dan lain-lain. Contoh, amlodipin, dilithiazem. Lanjut. Farmakodinamika antiangina. 1. Dilatasi pembuluh darah dapat menyebabkan hipotensi, sinkop. Yang kedua, relaksasi otot polos. Nitrat organik membentuk NO, menstimulus guanilat siklase, kadar siklik GMP meningkat, relaksasi otot polos atau vasodilatasi. Yang ketiga, menghilangkan nyeri dada, bukan disebabkan vasodilatasi tetapi karena menurunnya kerja jantung. Yang keempat, pada dosis tinggi dan pemberian cepat, venodilatasi dan dilatasi arteriol perifer, tekanan sistol dan diastol menurun, curah jantung menurun, dan frekuensi jantung meningkat atau takikardi. Yang kelima, efek hipotensi terutama pada posisi berdiri. Karena semakin banyak darah yang mengumpul di vena, curah darah jantung menurun. Yang keenam, menurunnya kerja jantung akibat efek dilatasi pembuluh darah sistemik, penurunan aliran darah balik ke jantung. Yang ketujuh, nitrovasodilator, menimbulkan relaksasi pada hampir semua otot polos, bronkus, saluran empedu, sema, tetapi efeknya sekilas, tidak digunakan di klinik. Lanjut. Farmakokinetik. Pertama, metabolisme nitrat organik terjadi di hati, kemudian kadar puncak 4 menit setelah pemberian sublingual. Setelah itu, ekskresi sebagian besar lewat ginjal, sediaan, dan posologi. Kemudian untuk serangan baik digunakan sediaan. Yang pertama, sublingual, isosorbit dinitrat 30%, 2,5 sampai 10 mg, dan nitrogliserin 38%, 0,15 sampai 0,6 mg. Untuk pencegahan digunakan sediaan per oral. Kadar puncak 60 sampai 90 menit. Lama kerja 3 sampai 6 jam. Par enteral 4 baik digunakan untuk vasospasme koroner dan angina pectoris tidak stabil, angina akut, dan gagal jantung kongestif. Salep untuk profilaksis, puncak 60 menit, lama kerja 48 jam. Efek samping sakit kepala, hipotensi, meningkatnya daerah iskemia. Lanjut. C. Antidistritmia. Distritmia atau aritmia jantung didefinisikan sebagai setiap penyimpangan frekuensi atau pola denyut jantung yang normal, termasuk denyut jantung terlalu lambat, bradikardia, terlalu cepat, takikardia, atau tidak teratur. Istilah distrimia, irama jantung yang tidak terganggu, dan aritmia tidak ada irama, seringkali dipakai berganti-ganti walaupun artinya sedikit berbeda.
Baiklah, saya lanjutkan. Kerja yang diharapkan dari obat antidisritmia adalah pemulihan irama jantung yang bisa dicapai dengan berbagai cara. Mekanisme kerjanya, yang pertama, menghambat perangsangan adrenergik dari jantung. Yang kedua, menekan eksitabilitas dan kontraktilitas dari miokardium. Yang ketiga, menurunkan kecepatan hantaran pada jaringan jantung. Yang keempat, meningkatkan masa pemulihan repolarisasi dari miokardium. Yang kelima, menekan otomatitas depolarisasi spontan untuk memulai denyutan. Baiklah, lanjut. Farmakodinamik. Yang pertama, kardiovaskuler, mengurangi denyut jantung dan kontraktilitas miokard. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, antiartimia, mengurangi denyut dan aktivitas fokus ektopik. Yang keempat, menghambat efek vasodilatasi, efek tremor atau melalui reseptor beta 2, efek bronkospasme atau hati-hati pada asma, menghambat glikogenolisis di hati, menghambat aktivitas enzim lipase, menghambat sekresi renin, atau antihipertensi. Efek samping akibat efek farmakologisnya, bradikardi, blok AV, gagal jantung, bronkospasme, sal cerna, mual, muntah, diare, konstipasi. Sentral, mimpi buruk, insomnia, halusinasi, rasa capai, pusing, depresi. Alergi, ras, demam, dan purpura. Lanjut. Contoh obat yang pertama propanol. Contoh obat yang pertama propanolol, tab 10 dan 40 mg, kapsul lepas lambat 160 mg. Yang kedua, alprenolol, tab 50 mg. Yang ketiga, oxprenolol, tab 40 mg, 80 mg, tab lepas lambat 80 mg. Yang keempat, metoprolol, tab 50 dan 100 mg, tab lepas lambat 100 mg. Bisoprolol, tab 5 mg, acebutolol, tab 200 mg dan tab 400 mg. Pindolol, tab 5 dan 10 mg. 8. Nadolol, tab 40 dan 80 mg. Dan atenolol, tab 50 dan 100 mg. Indikasi angina pectoris, aritmia, hipertensi, infark miokard, kardiomiopati, obstruktif hipotropik, feokromositoma atau takikardi dan aritmia akibat tumor, tirotoksikosis, migrain, glaukoma, ansietas. Kontraindikasi, penyakit baru obstruktif, diabetes mellitus atau hipoglikemia, penyakit vaskuler, dan disfungsi jantung. Lanjut. Baik, saya lanjut. D. Antihipertensi. Hipertensi adalah kenaikan tekanan darah arteri melebihi normal dan kenaikan ini bertahan menurut WHO, tidak tergantung pada usia. Hipertensi mungkin dapat diturunkan dengan terapi tanpa obat, non-farmakoterapi, atau terapi dengan obat farmakoterapi. Antihipertensi, obat dipergunakan untuk menurunkan tekanan darah. Lanjut.
dengan cara mencegah pelepasan noradrenalin dari pasca ganglion saraf adrenik. Obat-obatan golongan ini tidak mengendalikan tekanan darah berbaring dan dapat menyebabkan hipotensi postural. Karena itu obat-obatan ini jarang digunakan, tetapi mungkin masih perlu diperlukan bersama terapi lainnya pada hipertensi yang resisten, termasuk penghambatan syaraf adrenergik adalah debrosukin dan respin. 2. IVA blocker. Sebagai alpha blocker, prazosin menyebabkan vasodilatasi arteri dan vena sehingga jarang menimbulkan takikardi. Obat ini menurunkan tekanan darah dengan cepat setelah dosis pertama, sehingga harus hati-hati pada pemberian pertama, dan pengobatan hipertensi alpha blocker dapat digunakan bersama obat antihipertensi lainnya. Termasuk alpha blocker adalah doxazosin, indromin, prazosin, hidroklorid, dan trazodin. Lanjut. Selanjutnya, yang ketiga, penghambat enzim pengubah angiotensin atau penghambat ACE. ACE membantu produksi angiotensin 2 yang berperan dalam regulasi tekanan darah arteri. Inhibitor ACE mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Inhibitor ACE ini juga mencegah degradasi bradikinin dan menstimulasi sintesis senyawa vasodilator lainnya, termasuk prostaglandin E2 dan prostasiklin. 4. Antagonis reseptor angiotensin 2. Sifatnya mirip penghambat ACE. Bedanya adalah obat-obat golongan ini tidak menghambat pemecahan bradikin dan kinin-kinin lainnya, sehingga tampaknya tidak menimbulkan batuk kering persisten yang biasanya mengganggu terapi dengan penghambat ACE. Karena itu, obat-obat golongan ini merupakan alternatif yang berguna untuk pasien yang harus menghentikan penghambat ACE akibat batuk yang persisten, misalnya losartan kalium dan valsartan. Yang kelima, obat-obatan untuk pheochromocytoma. Phenoxybenzamin adalah alpha blocker yang kuat dengan banyak efek samping. Obat ini digunakan bersama beta blocker untuk pengobatan jangka pendek episode hipertensi berat pada pheochromocytoma. Ventolamin adalah alpha blocker kerja pendek yang kadang-kadang juga digunakan untuk diagnosis pheochromocytoma. Yang keenam, obat antihipertensi yang bekerja sentral. Kelompok ini termasuk metildopa yang mempunyai keuntungan karena aman bagi pasien asma, gagal jantung, dan kehamilan. Kelompok obat ini adalah clobidin hidroklorida, metildopa, dan guanfacin. Lanjut. Obat anti-inflamasi. Inflamasi adalah respon terhadap cedera jaringan atau infeksi. Ketika inflamasi berlangsung, terjadi reaksi vaskuler di mana cairan, elemen-elemen darah, leukosit, dan mediator kimia berkumpul pada tempat cedera atau infeksi. Proses inflamasi merupakan suatu mekanisme perlindungan di mana tubuh berusaha untuk menetralisir dan membasmi agen-agen yang berbahaya pada tempat cedera dan untuk mempersiapkan perbaikan jaringan.
Satu, antiinflamasi non-steroid atau AINS. AINS menghambat prostaglandin, mempunyai efek analgesik dan antiseptik. Ketika memberikan AINS digunakan untuk mengatasi nyeri, biasanya dosis lebih tinggi. Obat ini lebih cocok untuk mengurangi pembekakan, nyeri, dan kekakuan sendi. Ada 7 kelompok AINS, yaitu salisilat, derivat asam para klorobenzoat, derivat pirazolon, derivat asam propionat, femanat, oksikam, dan asam fenilasetat. Obat-obat AINS yaitu 1. Salisilat aspirin, dewasa, oral 2,6 sampai 5,4 gram per hari dalam dosis terbagi. Anak, oral 90 sampai 130 mg per kilogram BB atau per hari dalam dosis terbagi. 2. Asam para klorobenzoat indometazin, dewasa, oral 25 sampai 50 mg 3 sampai 4 kali sehari, tidak melebihi 200 mg per hari. 3. Pirazolon fenibutazon, dewasa, oral 200 sampai 400 mg per hari dalam dosis terbagi, tidak melebihi 600 mg per hari. 4. Asam fenamat, dewasa, oral 250 mg 4 kali sehari. 5. Oksikam, piroxikam, dewasa, oral 20 mg per hari. Yang keenam ada asam fenilasetat, diklofenak, dewasa, oral 25 sampai 50 mg 3 sampai 4 kali sehari, tidak melebihi 200 mg per hari. Yang ketujuh ada asam propionat ibuprofen, dewasa, oral 200 sampai 800 mg 3 sampai 4 kali sehari, tidak melebihi 3,26 per hari. Lanjut. Selanjutnya 2. Obat-obat anti-GORD. GORD merupakan inflamasi yang menyerang sendi, tendon, dan jaringan lain. 4. Yang paling sering adalah sendi pada ibu jari. GORD ditandai dengan defek metabolisme urin sehingga terjadi peningkatan asam urat. Obat anti-GORD ada obat antiinflamasi GORD colchicine, dewasa, PO 0,6 sampai 2 mg per hari. 2. Ada alporinol, dewasa, PO 200 sampai 300 mg per hari untuk GORD ringan, 400 sampai 600 mg per hari untuk GORD berat. Baik, selanjutnya obat anti-infeksi. Yang pertama, antibiotika. Antibiotika ialah zat yang dihasilkan oleh mikroba terutama fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lain. Antibiotika atau Latin anti sama dengan lawan, bios yaitu hidup, adalah zat-zat kimia yang dihasilkan mikroorganisme hidup terutama fungi dan bakteri ranah yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan banyak bakteri dan beberapa virus besar. Sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Obat bakteriostatis
statik menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan obat bakterisid membunuh bakteri. Pembuatan antibiotik. Pembuatan antibiotik lazimnya dilakukan dengan jalan mikrobiologi, di mana mikroorganisme dibiarkan dalam tangki-tangki besar dengan zat-zat gizi khusus. Kedalaman cairan pembiakan disalurkan oksigen atau udara steril guna mempercepat pertumbuhan jamur sehingga produksi antibiotik dipertinggi setelah diisolasi dari cairan kultur. Antibiotik dimurnikan dan ditetapkan aktivitasnya. Beberapa antibiotik tidak dibuat lagi dengan jalan biosintesis ini, melainkan secara kimiawi, antara lain klorofinikol. Tiga, mekanisme kerja dan reaksi merugikan. Beberapa antibiotika bekerja terhadap dinding sel atau penisilin dan cefalosporin atau membran sel atau kelompok polimyxin. Tetapi mekanisme kerja yang terpenting adalah perintangan selektif metabolisme protein bakteri sehingga sintesis protein dapat terhambat dan kuman musnah atau tidak berkembang lagi, misalnya chloramphenicol dan tetracycline. Yang kedua, reaksi merugikan. Yang bisa terjadi adalah alergi, baik ringan maupun berat. Selanjutnya adalah suprainfeksi atau infeksi sekunder yang terjadi jika flora normal terganggu selama terapi antimikroba. Reaksi merugikan yang ketiga adalah toksisitas organ seperti hati dan ginjal. Contohnya ototoksik dan nefrotoksik sebagai akibat pemakaian aminoglikosida. Lanjut. Empat, golongan obat antibiotika berdasarkan spektrum aktivitasnya. Antibiotika dibedakan menjadi antibiotika berspektrum sempit atau long spektrum dan berspektrum luas atau disebut dengan broad spektrum. Termasuk long spektrum adalah obat yang hanya aktif terhadap beberapa jenis kuman saja. Misalnya penisilin G dan penisilin V, erythromycin, clindamycin, dan asam fusidat bekerja terhadap bakteri gram positif. Sedangkan streptomycin, gentamicin, polimyxin B, dan asam nitrat khusus aktif terhadap bakteri gram negatif. Lanjut. Penisilin. Penisilin diperoleh dari jamur Penicillium Schizogenium dari bermacam-macam jenis yang dihasilkan, hanya berbeda dengan gugusan samping R. Benzil penisilin ternyata paling aktif. Cephalosporin diperoleh dari jamur Cephalosporin acremonium, berasal dari silia. Penisilin bersifat bakterisid dan bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel. Obat penisilin, benzik penisilin atau penisilin, kloxacillin, ampicillin, amoxicillin.
B. Cefalosporin. Cefalosporin merupakan antibiotik beta-lactam yang bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel mikroba. Obat cefalosporin, cefadroxil, cefataxim. Lanjut. C. Tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan antibiotik dengan spektrum luas. Penggunaannya semakin lama semakin berkurang karena masalah resistensi. Obat tetrasiklin, demoksiklin, hidroklorida, oksitetrasiklin. D. Aminoglikosa. Aminoglikosa bersifat bakterisidal dan aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Amikasin, gentosimin, dan tobramycin juga aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Streptomycin aktif terhadap Mycobacterium tuberculosis dan penggunaannya sekarang hampir terbatas untuk tuberkulosa. Obat amigdalglikosa, amikas, gentamicin. Lanjut. Chloramphenicol, yaitu chloramphenicol merupakan antibiotik dengan spektrum luas namun bersifat toksik. Yang kedua ada makrolida, yaitu erythromycin memiliki spektrum antibakteri yang hampir sama dengan penisilin, sehingga obat ini digunakan sebagai alternatif penisilin. Indikasi erythromycin mencakup infeksi saluran nafas, pertusis, penyakit legionari, dan enteritis karena Campylobacter. Ada erythromycin, azithromycin. Lanjut. Baiklah, saya beralih. G. Polipeptida. Kelompok ini terdiri dari Kelompok ini terdiri dari polimixin B, polimixin E sama dengan colistin, basistrasin, dan gamisidin. Berciri struktur polipeptida siklis dan gugusan-gugusan amino bebas, berlainan dengan antibiotika lainnya yang semuanya diperoleh dari jamur. Antibiotika ini dihasilkan oleh beberapa bakteri tanah. H. Golongan Antimikrobakterium. Golongan antibiotika ini aktif terhadap kuman Mikrobakterium, termasuk di sini adalah obat-obat antituberkulosis seperti isoniazid atau INH, rifampicin, etambutol, pyrazinamid, dan obat lepra seperti dapsone. Lanjut. Obat neurologi dan neuromuskular dan muskuloskeletal dan integumen.
Obat yang sering digunakan pada gangguan muskuloskeletal yaitu yang pertama, obat analgesik merupakan obat yang mempunyai efek meringankan atau menghilangkan rasa nyeri. Contohnya obat terdiri dari analgesik non-opioid, paracetamol, ibuprofen, diklofenak, piroxicam, ketorolac, kelekokip, aspirin atau asetosal. Analgesik opioid adalah golongan obat penghilang nyeri alamiah semi sintetis dan sintesis yang sifat-sifatnya sama atau hampir sama dengan opium atau morfin. Contoh obat yaitu seperti morfin atau narkotik karena menurunkan kesadaran. Yang kedua yaitu obat kortikosteroid memberikan efek sebagai anti-inflamasi atau radang. Contoh obat dexamethasone, methylprednisolone, triamcinolone. Lanjut. Obat antiviral atau GOUT, contoh obat colchicine, allopurinol, probenecid. Bloker neuromuskular bekerja menghambat transisi kolinergik antara ujung saraf motorik dengan reseptor nikotinik pada reseptor nikotinik. Obat imunosupresan atau DMARD digunakan hanya untuk rheumatoid arthritis pada dosis rendah seperti penisilamin, methotrexate, sulfasalazin. Antibiotik pada penyakit muskuloskeletal yaitu cefalosporin generasi 3, cefotaxime, ceftriaxone, aminoglikosida, gentamisin, amikacin, streptomycin, dan neomycin. Lanjut. Obat pada sistem integumen. Contoh penyakit kulit dan obat yang diberikan. Pertama, dermatitis atopik. Obat yang diberikan seperti hidrokortison dan desoksimetasone, betametasone, apolar resonid. Yang kedua, psoriasis. Bisa diberikan ditanol, detanol, emolen cream, coltar, calcipotriol atau derivat vitamin D. Yang ketiga, keloid dengan pengobatan ekstrak centella asiatica, contoh madekasol dan fitokasol atau kimia farma. Yang keempat, akne atau jerawat. Pengobatan tergantung apakah jerawat itu sebagian besar meradang atau komedo. Bila jerawat tidak responsif terhadap sediaan topikal, maka sediaan oral diperlukan. Yang kelima, kutu air. Pengobatannya yaitu krim Yang kelima, kutu air. Pengobatannya yaitu kremikonazol, ketoconazol, intraconazol, fluconazol, clotrimazol, dan nystatin. Yang keenam, panu atau pityriasis versicolor. Pengobatan salicyl spiritus, krim
miconazole atau ketoconazole atau terbinafin untuk kasus yang resisten digunakan itraconazole. Selanjutnya, infeksi virus seperti rubella, maka penata laksanaan dengan pemberian vaksin. Herpes, simplex, dan zoster. Pengobatan dengan acyclovir, Zovirax 200 mg setiap 4 jam selama minimal 5 hari. Obat kondisi khusus. Pemberian obat pada ibu hamil dan menyusui. Berikut beberapa obat yang digunakan pada masa kehamilan. 1. Pereda nyeri dan demam seperti dapat mengonsumsi paracetamol, juga bisa hanya dengan kompres air hangat. 2. Sembelit dan diare, bisa menggunakan obat laksatif atau metilselulosa untuk menggantikan cairan yang hilang. Bisa diganti dengan oralit. Sembelit juga bisa diatasi dengan makanan tinggi serat dan cukup cairan. Olahraga ringan seperti berenang dan jalan kaki. 3. Alergi. Bagi ibu hamil yang mengalami alergi bisa menggunakan obat cetirizine yang aman bagi ibu hamil. Masa menyusui paling aman seperti paracetamol, ibuprofen, loratadine, cetirizine, dimenhydrinate. Jika memang harus mengonsumsi obat, dianjurkan untuk menggunakan dosis rendah dan dikonsumsi dalam waktu sesingkat mungkin. Pengobatan pada lansia. Obat sistem saraf pusat, sedativa, anestesik, antidepresan trisiklik, obat saraf skizofrenia, obat kardiovaskuler, antihipertensi, obat antiaritmia, glikosida jantung, antibiotika, obat antiinflamasi, dan laksania.